Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Puji dan syukur kita dapat memuji Tuhan bersama-sama pada kesempatan pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, sibuk dengan pandemi yang belum berakhir, mari kita terus berdoa kiranya Tuhan segera memulihkan keadaan di dunia, di negeri ini, di kota tercinta kita Boyolali. Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan gereja terkait dengan pembatasan jumlah jemaat yang hadir di gereja, maka untuk beberapa ibadah diselenggarakan secara online. Yang pertama, doa pagi diadakan pada hari Senin sampai Sabtu pada pukul 5 sampai 6 pagi melalui Zoom. Selanjutnya, ibadah keluarga setiap hari Kamis pada pukul 7 malam melalui Zoom. Ibadah kaum muda setiap hari Jumat pada pukul 7 malam melalui Zoom. Dan ibadah raya Minggu pukul 6.30 melalui Zoom dan YouTube. Walaupun diselenggarakan secara online, kiranya hal ini tidak mengurangi semangat dan kerinduan kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama. Bapak Ibu Saudara sekalian dapat menyiapkan hati dan pikiran dan mempersiapkan diri 5-10 menit sebelum ibadah dimulai. Dan kiranya Bapak Ibu Saudara tetap semangat untuk mengikuti ibadah online seperti halnya ibadah di gereja. Khusus untuk ibadah raya hari Minggu, bagi Bapak Ibu Saudara yang berkenan hadir dan memenuhi kriteria, dipersilahkan datang ke gereja dengan syarat mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang mau memberikan persembahan, dapat melalui amplop persembahan yang sudah disediakan di gereja. Bapak Ibu Saudara juga dapat mengirimkan melalui transfer Bank Nobu dengan nomor rekening sebagai berikut. Persembahan juga dapat dikirimkan melalui aplikasi-aplikasi sebagai berikut dengan cara men-scan kode QR. Untuk informasi lebih lanjut, Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi via WA Immanuel Center dengan nomor sebagai berikut, atau dapat juga melalui Facebook dan Instagram GRJA Immanuel Boyolali. Demikian pula, link Zoom untuk masing-masing ibadah sudah dicantumkan di dalam katalog WhatsApp Immanuel Center. Demikian informasi dari kami, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi jemaat sidang yang dikasihi oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama baik secara daring atau online yang di dalam rumah maupun yang di dalam gereja. Kita saat ini boleh berkumpul bersama-sama pada pagi hari ini oleh karena anugerah Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengawali ibadah kita pada pagi hari ini dengan pengakuan iman kita. Pengakuan iman. Saya percaya Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan dan tanpa salah, satu-satunya kaidah yang mutlak dan berwenang bagi iman dan perilaku manusia. Allah adalah Esa, hadir secara kekal dalam 3 oknum, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus, ilahi adanya, lahir dari seorang anak darah, hidup tanpa dosa, melakukan mujizat-mujizat, menebus manusia yang berdosa melalui kematiannya, bangkit secara badani, baik ke surga dan dimuliakan di sebelah kanan Allah Bapa, akan datang kembali ke bumi dalam kuasa dan kemuliaan untuk memerintah dalam kerajaan 1000 tahun. Oleh pelanggaran satu orang, dosa telah masuk ke dalam dunia dan maut oleh sebab dosa. Demikianlah maut telah menimpa semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Keampunan dan penyucian dari dosa hanyalah melalui pertobatan dan iman kepada kuasa penyucian darah Kristus. Pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus mutlak perlu bagi keselamatan seseorang. Karya penebusan Kristus di atas salib menyediakan kesembuhan bagi tubuh manusia melalui doa dan iman. Pengudusan dikerjakan oleh Roh Kudus yang mendiami orang percaya. Baptisan Roh Kudus menurut Kisah Para Rasul 2 ayat 4 dikaruniakan kepada orang beriman yang memohon kepada Allah.
Pengangkatan gereja pada waktu kedatangan Kristus di awan-awan merupakan pengharapan yang bahagia bagi orang-orang percaya. Kebangkitan tubuh bagi orang-orang percaya maupun yang tidak percaya, yang pertama untuk menerima hidup yang kekal dan yang kedua untuk menerima hukuman yang kekal. Amin. Ya, pada pagi hari ini, saat ini kita ada, apapun keadaan kita saat ini, sehat, sakit, suka, duka, kita mau bawa semuanya kepada Tuhan Yesus, karena saat ini kita ada semua oleh karena anugerah Tuhan. Kita mau bawa penyembahan kita pada pagi hari ini. Ku bawa hatiku
berkat-Mu yang selalu bertuhan. Kau membawa hidup kami Tuhan. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia Tuhan, demikian Tuhan pujian kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami mau mengikut Yesus dan kami mau mengiringi Yesus di dalam kehidupan kami hingga Engkau akan memanggil kami nanti ya Yesus. Terima kasih Tuhan buat setiap anugerah yang baru setiap pagi Tuhan. Kami saat ini apapun keadaan kami sehat, kami sakit, kami suka, kami duka, apapun keadaan kami Tuhan, kami yakin Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, layakan kami Tuhan buat datang beribadah bersama-sama Tuhan, sehingga kami boleh layak Tuhan untuk datang kepadamu. Saat ini kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Engkau jamah kami Tuhan, biarlah Engkau saja yang hadir di tengah-tengah kami Tuhan, dimanapun kami berada, kiranya Tuhan akan memberkati kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur, dan kami mau bersukacita bersama-sama. Haleluya, amin. Ada sukacita Bapak Ibu pada pagi hari ini? Amin ya. Kita mau bersukacita, kita datang kepada Tuhan. Kalau hari ini kita boleh peringati lagi bahwa Tuhan Yesus menebus kita di atas kayu salib. Tuhan Yesus boleh bangkit, Tuhan Yesus naik ke surga, dan bahkan Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dia mengirim Roh Kudus-Nya sehingga kita tidak merasa sendiri. Amin. Amin ya. Ya, kita mau bernyanyi bersama-sama. Kalau anak muda saat akhir-akhir ini kan sedang booming yang namanya TikTok ya. Tapi kita mau bergerak bersama-sama. Kita sudah mengenal gerakan untuk memuji nama Tuhan dari dulu hingga sekarang ya. Dari kita sekolah minggu, anak kecil sampai kita dewasa, kita mau memuji dan menari untuk Tuhan. Amin. Siapa yang mau menari untuk Tuhan? Ada yang mau menari untuk Tuhan? Kita mau pujikan pujian sekolah minggu 1, biarpun gunung-gunung beranjak, kita tahu kasih Tuhan tidak akan berubah. Singer boleh bantu saya ya? Dia
Ya, mungkin kalau ada Bapak Ibu yang belum tahu gerakannya, boleh mengikuti yang di kanan kiri saya ada Mbak Bella dan Mbak Tia. Beliau akan mencontohkan ya dengan benar ya. Ya, kita memuji nama Tuhan, jangan malu untuk melompat, jangan malu untuk membuat gerakan untuk Tuhan, karena saat ini kita mau bersuka cita bersama-sama untuk Tuhan. Amin. Amin. Biarpun gunung-gunung beranjak. Mulai dari tangannya. Biarpun gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tapi kasih setiamu tak akan beranjak. Lagi-lagi, biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku, yang mengasihiku, yang mengasihiku. Puji nama Tuhan. Sudah lelah atau belum Bapak Ibu? Belum ya? Kita masih mau memuji nama Tuhan. Yang masih mau memuji nama Tuhan boleh angkat tangannya. Oh haleluya. Oke, kita mau pujikan pujian lagi yang mengatakan suka-sukamu Tuhan. Kita bersuka bersama karena kita telah ditebus oleh Tuhan Yesus. Katakan bersama. Tuhan.
suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Boleh beri kemuliaan untuk nama Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk kembali sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, kita telah bersukacita bersama-sama, kita telah memuji dan besarkan nama Tuhan. Kiranya apa yang kita pujikan bukan hanya sekedar pujian, tapi itu adalah yang ada di dalam hati kita masing-masing. Ya, saat ini kita mau bawa setiap keadaan kita, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, meskipun di luar kita masih dikhawatirkan oleh pandemi yang tidak berakhir ya Bapak Ibu. Mungkin kita saat ini putus asa atau kapan sih pandemi ini akan segera berakhir. Kami ingin hidup normal mungkin atau apapun keadaan kita, mungkin kita sakit, kita mau bawa setiap permasalahan dan pergumulan kita pada pagi hari ini kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, kita tidak akan pernah meragukan Tuhan. Haleluya. akan berdiri bersama-sama yang ada di rumah, di mana kita akan menghormati firman Tuhan, kita akan berdoa
Kiranya Tuhan akan menyertai di dalam kehidupan dan terutama pada ibadah kami pada pagi hari ini. Bapa Allah yang di surga, terima kasih buat pagi ini ya Tuhan. Bila kami masih ada di dalam kehidupan, di dalam dunia ini, terutama sebagai anak-anak Tuhan, kami boleh ada di dalam rumah Tuhan bersama-sama untuk beribadah kepadamu. Demikian juga Tuhan, yang masih ya Tuhan memenuhi di dalam protokol kesehatan, mereka tidak diperbolehkan Tuhan untuk bersama-sama kami ada di dalam rumah Tuhan, tetapi Tuhan Engkau tahu di dalam keadaan apapun kami. Demikian juga bagi anak-anak-Mu yang ada di rumah, ada dimanapun mereka ya Tuhan yang mengikuti kebaktian ibadah pagi hari ini. Kiranya kami semuanya ada di dalam sehat, ada di dalam perlindungan, pertolongan yang daripada Tuhan, ada tetap terbuka buat Tuhan sehingga kami boleh menerima ya Tuhan. Apapun ya Tuhan yang Tuhan berikan pagi hari ini, terutama di dalam kebaktian kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau akan pimpin, Engkau akan ambil alih di dalam segala apapun ya Tuhan di dalam kebaktian kami. Dari pujian kami sudah kami berikan kepadamu ya Allah, kiranya benar-benar Tuhan boleh dipermuliakan dengan pujian kami, penyembahan kami pada pagi hari ini. Demikian juga Tuhan saat ini, kiranya Tuhan akan bukakan hati kami sehingga kami siap untuk menerima firman Tuhan. Yang terpenting Tuhan, hidup kami boleh menjadi berkat, dan juga Tuhan kami boleh melakukan firman Allah di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, terima kasih sepenuhnya Tuhan kami serahkan firman-Mu ke dalam tangan kuasa-Mu. Demikian juga hamba-Mu Tuhan, dan tiada lain, hanyalah manusia belaka, banyak ya Tuhan kekurangan, kesalahan, dosa, sebab itu Engkau ampuni hamba-Mu Bapa. Dan untuk penyampaian ini kiranya benar-benar lidah, bibir hamba-Mu semua ya Tuhan, apa yang hamba lakukan kiranya itu benar-benar dari Allah sendiri yang mau dan boleh memberkati seluruh jemaat-Mu, baik yang ada di dalam gereja, demikian juga yang di rumah dan bahkan dimanapun mereka ada. Engkau sertai Bapa acara kami pagi hari ini, terutama di dalam kami mengambil persekutuan dengan Tuhan. Itulah kebaktian persekutuan kami di dalam kami mengambil bersama-sama nanti di dalam perjamuan kudus. Kiranya Tuhan sendiri akan sucikan, kuduskan kehidupan kami terlebih dahulu, sehingga apapun yang kami lakukan boleh berkenan, terutama Tuhan bila kami ada bersama-sama dengan Tuhan pagi hari ini di dalam persekutuan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa Surgawi. Sekali lagi Tuhan, kami serahkan sepenuhnya Tuhan acara yang telah berlalu, demikian juga pada saat ini kami membuka hati untuk firman-Mu, dan Tuhan boleh dipermuliakan di dalam segala hal apapun yang kami lakukan, terutama pagi hari ini untuk menerima firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami serahkan firman-Mu, dan kuasa-Mu akan menyertai setiap jemaat-Mu, demikian juga buat hamba-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus hamba-Mu telah berdoa. Haleluya, amin. Silahkan duduk, puji Tuhan, haleluya. Shalom. Ada sukacita? Amin. Biar mendung, kiranya kami enggak mendung ya, hati kami ada sukacita, bergembira. Kiranya kami menerima dengan kebiasaan-kebiasaan yang sudah ada, dengan tidak memikirkan sesuatu hal yang itu mengganjal di dalam hati kita, menggerutu di hadapan Tuhan. Tapi mari kita bersukacita di dalam keadaan apapun ya. Jadi kita terima dengan ya apa adanya, begitu sajalah ya. Kita mengalir saja apa adanya. Zaman ini mau diapakan oleh Tuhan, kita akan berserah kepadanya. Tapi yang terpenting kita tidak terhalang, kita akan tetap ada di dalam persekutuan kami, terutama dari gereja ini. Kami bersyukur, berterima kasih ya. Saya kira tidak ada perubahan yang sangat-sangat berubah di dalam gereja kami ya. Justru makin bertambah istilahnya sesuatu hal yang itu dulu tidak ada, sekarang kita lakukan ya. Tetapi kami tetap ada ya, seperti tadi WL katakan, kita nggak tahu kapan berakhirnya pandemi ini ya. Tapi yang terpenting kita tahu gitu saja, corona itu nggak akan musnah Bapak Ibu ya saudara sekalian ya. Jadi seperti penyakit-penyakit yang lain itu tetap ada, cuma kita menyikapi dan kita
Istilahnya ya bersama-samalah kita hidup ada di dalam dunia ini, seperti itu saja. Ya, kalau itu dipelihara oleh Tuhan, penyakit itu untuk sarana supaya manusia itu akan berbuat lebih baik. Ya, kita bersyukur, berterima kasih saja. Ya, kiranya Tuhan tolong kami di dalam kami ada di dalam beribadat, bergereja di dalam gereja ini. Ya. Jadi kalau kita melihat kalau seperti ini terus, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari ya kita bergumul ya, untuk gereja ini bisa dimuati banyak orang. Itu caranya gimana? Tentunya ke depan kita akan bangun gereja ini ya, kita jebol ke sana jadi bisa masuk semua ya. Terus bagaimana nanti atau di tingkat kalau ini halaman cuma sekian, itu harusnya mesti ya nggak muat begitu ya. Saya lihat dari teman-teman dari gereja yang lain itu ada yang mereka sudah kebaktian dengan anak-anak kecil ya. Jadi mereka streaming, tapi itu tak lihat lah ya. Tapi mari ya kiranya kami taat dengan peraturan yang masih ada ya. Jadi yang taat pada peraturan yang masih ada, karena itu akan menyangkut kita semua ya. Malu kalau kita nanti kebaktian pinggir jalan protokol, tahu-tahu kita dibubarke karena tidak menuruti protokol kesehatan. Nanti kalau ditanya, saya apalagi sebagai gembala sidang, ya di sini ada para medis, itu mempermalukan gereja kita. Nah itu sebabnya mari kita akan taat sampai kapan mereka membuat peraturan, kita akan taati dan kita dengan nyaman saja kita lakukan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, tidak terasa ya Bapak Ibu, kita sudah masuk di pertengahan tahun ini. Ya kadangkala saya kalau diam di rumah Bapak Ibu saudara sekalian itu rasanya lama banget memang ya. Kalau kita nggak ada kegiatan apa-apa, cuma di rumah suntuk gitu, itu rasanya ngapain sih gitu ya. Tapi kalau kita ada yang kegiatan kami sendiri kita buat ya, sehingga kita lupa ya. Dari pagi kegiatan seperti apa contohnya mandi, habis mandi apa ya. Kalau saya biasanya bersih-bersih gereja ini halaman dan sebagainya, terus lihat tanaman, dan ini tahu-tahu gitu, tahu jam 10, jam 11 ya. Nah, dengan kegiatan-kegiatan yang demikian kita akan mengalir apa yang ada setiap harinya dan Tuhan akan tolong. Puji Tuhan ya. Kalau kita masih bisa ke gereja bersama-sama yang ada pada saat ini. Tapi mari kita berdoa buat teman-teman saudara kami yang masih enggak diperbolehkan ada di rumah. Mereka saya pasti dan mereka rindu untuk berjumpa bersama-sama dengan kita. Ya. Ya puji Tuhan. Saya enggak dengar ya banyak pada waktu masa-masa pandemi ini sudah berjalan di dalam tahun yang kedua, tapi kita tahu ya jemaat kami justru sehat-sehat. Amin. Ada sehat. Haleluya. Ya. Jadi puji Tuhan ya. Jadi pada waktu aman-aman tidak corona tempo hari justru ya banyak yang minta pertolongan, kurang sehat dan lain sebagainya. Tapi puji Tuhan ya. Di dalam keadaan demikian kita justru ada di dalam kesehatan. Puji Tuhan Bapak Ibu saudara sekalian. Tadi sudah baca di dalam kepercayaan iman. Bapak Ibu saudara sebagai jemaat Tuhan, ya mungkin di sini ada yang baru. Ya, saya ucapkan ya selamat. Ya biasanya ada selamat datang, selamat ketemu. Ini sudah beberapa minggu, ada yang berbulan di sini tapi belum kenal begitu ya. Tapi mari kiranya kami boleh bersama-sama berkenalan. Nanti lain waktu Bapak Ibu siapa yang ambil bagian di WL tolong ya. Jadi kalau yang baru-baru kiranya boleh diperkenalkan kepada kita semua. Amin. Haleluya. Di sini ada beberapa ya. Tapi saya enggak akan membahas itu, tapi lain waktu saya minta tolong supaya kita bisa berkenalan satu dengan yang lain ya. Biar waktu kita streaming itu adalah terbatas, tapi mari kita akan ambil waktu sedikit ya untuk bersama-sama menyambut teman-teman kami yang baru. Nah, baik Bapak Ibu saudara sekalian, di dalam pekan Pantekosta
kita berusaha untuk ada di dalam kepenuhan dengan Roh Kudus. Nah, itu paling sulit ya bagi kita memang, apalagi yang belum pernah istilahnya mengalami hal ini dan justru pernahnya berbakti di gereja yang lain yang beraliran lain ya, yang tidak seperti kita di aliran Pentakosta. Jadi puji Tuhan, WL tadi sudah memulai ya. Kita disuruh nari, disuruh ini, apa sih? Kadang-kadang ada yang nggak bisa. Ya. Terus terang bagi Bapak Ibu saudara kalian yang tua, itu kalau disuruh lonjak-lonjak ya lucu memang ya. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu saudara sekalian, kiranya kami itu dari hati kita. Kita nggak bisa dipaksa untuk beribadah dengan kemauan orang lain ya. Tapi mari ya, kalau kita dengan hati memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, itu dengan sendirinya ya. Seperti saya sudah tua, sudah ini. Tapi kalau dengar musik, dengar apa yang itu ya dengan sendirinya bisa itu bergerak seperti itu ya. Itu kalau karena apa ya? Ya peka dengan suara itu dan akhirnya kita bisa mengikuti itu. Seperti itulah ya. Jadi kita bisa mengikuti, tapi tidak dipaksakan bagi Bapak Ibu saudara kalian yang nggak bisa, yang belum bisa, ya silahkan dengar dan melihat ya. Demikian juga kita akan resapi di dalam pujian, di dalam penyembahan kita kepada Tuhan ya. Kuasa Roh Kudus akan memimpin, membawa kita kepada kebenaran. Dan itu bukan dilakukan sekarang saja Bapak Ibu saudara kalian ya. Zamannya Raja Daud, seorang raja, dia tidak malu-malu pada waktu dia ada di dalam kesukaan, kesenangan, karena dia menerima itu tabut kembali ke tempat, yaitu ke tempatnya ya. Jadi tabut itu pernah dibawa oleh bangsa lain ya. Jadi kehadiran daripada Tuhan itu lenyap dari Israel, dibawa oleh bangsa lain. Nah di situ kita lihat waktu itu kesukaan, kesenangan karena kehadiran daripada Tuhan itu kembali ke bangsa Israel. Daud sebagai seorang raja sudah tidak bisa ngempet istilahnya ya. Saking sukacitanya dia bisa bersorak, berlompat, menyanyi, menari. Nah Bapak Ibu sekalian, demikian juga bagi kami. Kami bisa di dalam gereja ini kalau menerima itu benar-benar itu dari Tuhan, kita bersukacita bisa saja lompat-lompat dan sebagainya. Itu nggak sadar, itu dengan sendirinya ya, spontan, refleks itu bisa ya, karena kita sudah di dalam hati itu ada sukacita. Nah Bapak Ibu bisa rasakan kalau Bapak Ibu sukacita dengan seorang anak datang atau saudara ya. Itu mesti berteriak, lari, bisa memeluk begitu saja ya. Nah kiranya demikian juga dengan Tuhan. Kita sukacita karena Tuhan datang, kehadirannya itu ada, hadir di dalam kehidupan kita. Itu spontan, pasti kita bisa bersorak-sorak dan menyanyi, memuji, memuliakan Tuhan. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, kiranya Tuhan menolong bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Nah saya akan ini sebab ya ada yang dulu sudah hafal dengan pengakuan iman kami, tetapi ada hal-hal yang perlu juga saya selipkan di dalam khotbah-khotbah saya, di dalam khotbah mingguan, demikian juga terutama pada perjamuan kudusnya. Jadi di dalam pengakuan iman kami itu ada satu hal, yaitu di dalam ayat yang ke-7 di situ dikatakan karya penebusan Kristus di atas salib menyediakan kesembuhan bagi tubuh manusia melalui doa dan iman. Percaya ini? Kalau nggak percaya bukan anggota gereja sidang Jumat Allah loh ya. Ingat, ini adalah pengakuan iman kami sebagai gereja sidang Jemaat Allah di Indonesia. Assemblies of God, itulah nama daripada gereja kami. Kami percaya bahwa karya penebusan Kristus ya, itu di atas salib menyediakan kesembuhan bagi tubuh manusia melalui doa dan iman. Kita baca di dalam dulu ya, supaya kita itu bisa ada kuasa itu gimana sih?
Di dalam Kisah Para Rasul 1, ini mungkin banyak yang sudah hafal, tapi mari kita akan baca bersama-sama saja. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8, ya. Maaf ini. Baik, ya. Di sini kita akan baca bersama-sama. Mari kita akan berdiri bersama-sama, yang ada di gereja, di rumah boleh ya, kita baca bersama-sama pagi hari ini, ya. Dari itu kata-kata tetapi kamu, ya. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Terima kasih, silakan duduk, puji Tuhan. Saya meneruskan dengan ini kuasa, ya. Kuasa ini enggak main-main Bapak Ibu Saudara sekalian, ini kuasa diberi oleh Tuhan. Jadi bukan kesaktian, ya. Jadi kalau orang sakti itu biasa memakai kesaktiannya untuk bertanding dengan orang lain dengan sakti-sakti, ya. Nah itu pada waktu bangsa Israel mau dilepaskan dari Mesir, dalam perbudakan Mesir, pada waktu dia mau pulang kembali ke negaranya, itulah di Kanaan, di tanah Kanaan. Tanah Kanaan itu luas Bapak Ibu Saudara kalian. Jadi kalau sekarang itu tanah Kanaan itu didesak, jadi cuma di pinggiran laut tengah, ya. Ya sedikit seperti itu. Tetapi Kanaan itu sebetulnya luas. Kalau dulu kan Syria itu sampai ke Nineve dan lain sebagainya, itu adalah tanah Kanaan yang dijanjikan oleh Allah kepada Abraham. Ya, jadi Abraham pada waktu masih ada di tanah Ur Kasdim, ya, itu di lembah Sungai Efrat dan Tigris sekarang, jadi di daerah Irak, Iran, ya, seperti itu. Nah Bapak Ibu Saudara kalian, dia diperintahkan oleh Tuhan untuk menuju ke Kanaan. Kalau Bapak Ibu Saudara kalian dengan riwayat, dengan apa ya namanya, sejarah, ya, bukan riwayat, sejarah baik itu di Jawa, di mana saja, ya. Kita tahu pada waktu itu belum ada yang namanya sertifikat, ya kan? Ada. Yang tua-tua saja itu dulu cuma jadi tanah itu cuma diberi tanda begitu saja. Jadi menempati tanah itu pokoknya babat alas tinggoni, itu pemerintah belum ada pada waktu sebelum kemerdekaan. Jadi mereka itu tanah-tanah adalah milik dari penjajah yang jajah negara seperti di Indonesia contohnya. Nah demikian juga di dunia-dunia lain Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi mereka menempati itu seenaknya aja. Jadi kalau seperti orang Australia itu adalah orang Inggris yang berangkat ke sana nemu tanah luas terus dipanggoni seperti itu saja. Di Amerika mereka yang sebetulnya di situ ada bangsa-bangsa asli yang ada di situ, yang asli punya tanah, tetapi karena belum ada peraturan pada waktu itu, jadi mereka menempati seperti itu saja. Nah itu sama dengan Abraham. Dia disuruh ke Kanaan, ya dia menempati di tanah Kanaan itu, gitu, ya. Jadi mereka, tetapi sesuatu hal yang dialami oleh bangsa Israel, Bapak Ibu Saudara sekalian, di mereka itu adalah orang yang tegar tengkuk istilahnya, jadi ndablek, dan kalau mereka sedang enak-enak lupa sama Tuhan. Tapi kalau sengsara susah mereka berteriak minta tolong kepada Tuhan, ya seperti itu. Mereka banyak dihukum oleh Tuhan. Puji Tuhan, ya. Tapi kita tahu, ya, itu adalah sejarah dari zaman dulu. Jadi kalau kita Bapak Ibu Saudara sekalian melihat tempat daerah daripada bangsa Israel, ya, itu adalah luas. Tetapi karena perubahan-perubahan sama dengan Indonesia, ya. Indonesia itu sebetulnya luas dulu zamannya Majapahit gitu. Kalau kita dikembalikan ke zaman Majapahit, ya berperang dengan bangsa-bangsa lain, ya. Mereka sudah merdeka. Itu karena sejarah yang kita alami di dalam dunia ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, di dalam zamannya rasul-rasul, zamannya Tuhan Yesus ada, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu negara mereka
itulah yaitu di Israel. Pada waktu itu Israel dibagi dua menjadi yang selatan dan utara. Itu gara-garanya dari Salomo, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau baca di dalam Alkitab. Nah, itu sebabnya mari kita akan belajar dari Alkitab, tahu sejarah bagaimana sejarah daripada bangsa Israel sampai saat ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi satu hal, bangsa Israel dimanapun mereka ada, dia tetap menjadi satu bangsa yang dijanjikan oleh Tuhan. Dan sampai saat ini Bapak Ibu. Nah, pada waktu zamannya Tuhan Yesus mau naik ke surga, dia berpesan pada bangsa Israel pada waktu itu untuk menanti, menunggu, itulah kuasa yang akan diberikan kepada mereka. Bukan kuasa dunia, bukan kuasa untuk mereka menguasai negaranya kembali, atau mereka akan menjadi pemerintah di dalam dunia, bukan ya. Tetapi kuasa itu adalah kuasa yang diberikan oleh Tuhan Yesus sebagai raja di atas segala raja. Dialah raja daripada kerajaan Allah. Ini yang dipesankan kepada mereka murid-murid Tuhan. Mereka ada punya itu. Nah, pada waktu mereka disuruh mencari, menunggu di Yerusalem, itulah yang kita peringati ya beberapa hari yang lalu, 10 hari mereka mencari, menunggu. Nah, itu sebabnya janji daripada Tuhan dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu. Ini pada waktu Tuhan Yesus mengatakan ini tuh Roh Kudus masih ya belum ada. Karena apa? Ada, tetapi belum turun karena Tuhan Yesus berjanji kalau dia naik ke surga, Roh Kudus itu baru turun kepada mereka, kepada kita semua yang ada di dalam dunia ini. Kita tahu bahwa Allah kita bukan Allah manusia yang bisa bergerak, bisa digambar, bisa di apa? Nah, dia adalah roh adanya. Nah, Tuhan Yesus mau mereka dipenuhi kuasa yang daripada Tuhan. Sudah saya ceritakan ya, ceritakan oleh anak saya Handri. Jadi kuasa ini perlu penting karena itu sudah dijanjikan oleh Tuhan. Di dalam Matius pasal 28 dikatakan, yang punya kuasa itu adalah Yesus sendiri. Dia punya kuasa di dunia, kuasa di surga. Nah, kuasa itu yang utama di sini dikatakan supaya menjadi saksi. Karena apa? Tuhan Yesus pada waktu mau naik ke surga, dia sudah berpesan di dalam amanat agung yang sudah kita katakan saat ini, itulah di dalam Matius 28 ayat 19 dan 20 ya. Dia senantiasa akan menyertai sampai kesudahan alam ya. Jadi kita disuruh pergi menjadikan seluruh bangsa menjadi murid Tuhan. Kita adalah murid-murid Tuhan yang lebih dahulu sudah diangkat, dipilih oleh Tuhan ya. Kita juga bukan saja cuma dipanggil Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi yang sudah menjadi milik Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang ada di dalam gereja ini, yang ada di rumah, yang sudah percaya kepada Tuhan, itu adalah pilihan daripada Allah bagi kita semua. Mari kita bersyukur, berterima kasih Bapak Ibu. Kita menjadi umat pilihan Allah. Ya, jadi bukan cuma dipanggil, yang dipanggil banyak sekali, tetapi yang dipilih itu enggak sembarangan orang. Nah, Bapak Ibu, kita bersyukur, berterima kasih karena kami mendapatkan hak sebagai umat pilihan daripada Tuhan. Nah, itu sebabnya bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ada tugas bagi kita sebagai umat pilihan yang diberi oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita di pengakuan iman kita di situ juga ada yaitu tentang baptisan Roh Kudus. Ya, kemarin itu sebetulnya 10 hari kita harus bergumul ini ada untuk kita mendapatkan baptisan Roh Kudus. Di sini dikatakan baptisan Roh Kudus menurut Kisah Para Rasul 2 ayat 4 itu adalah tanda daripada kepenuhan, dikaruniakan kepada orang beriman yang memohon dari Allah, dari Tuhan. Jadi enggak bisa Roh Kudus itu dijual di mana-mana. Kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul, di situ ada bangsa yang mau beli Roh Kudus dari Rasul Paulus ya. Karena Rasul Paulus itu dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus sehingga dia bisa istilahnya mendoakan orang, dan orang itu yang
kerasukan setan, orang yang ada istilahnya sakit, penyakit, ya banyak hal. Ada yang keracunan, ada yang pada waktu ada di dalam pelayaran itu dipagut ular, ya itu bisa sembuh, bisa ini. Karena apa? Karena Paulus ada kuasa yang diberi oleh Tuhan. Itulah kuasa Roh Kudus. Ya, nah ini harus bagi kami sekalian sebagai anak-anak Tuhan. Ya, kita ada kuasa itu di dalam diri kita. Nah itu sebabnya kalau kita sudah dipilih oleh Tuhan dan Tuhan berjanji untuk memberikan itu, mari ya, jangan sia-siakan, itu cuma diberi, tinggal kita yang mau menerima apa enggak. Nah Bapak Ibu saudara kalian, kadang-kadang kok iso ya wong ngomel-ngomel berdoa, bisa. Bapak Ibu pada waktu membaca di dalam 1 Samuel pasal yang 1, di situ ada seorang yang memohon kepada Allah, itulah seorang anak, itulah Hana. Sampai Imam Eli pada waktu melihat Hana berdoa, kuwi apa kesurupan apa piye. Lah itu sama pada waktu para murid-murid berdoa pada waktu mereka mencari dan akhirnya menerima Roh Kudus. Mereka disangka orang kerasukan, ya. Jadi ketempelan, ngomel karepe dhewe. Ora ana sing ngerti gitu ya. Nah, berbahasa roh itu biasanya tidak ada orang ngerti kalau kita ada di dalam suasana, enggak di dalam roh. Tetapi Bapak Ibu saudara sekalian, kita ada di dalam roh, maka kita bisa menerjemahkan sendiri Bapak Ibu. Oh, kayak ngomongnya kayak aku gitu ya. Itu bukan orang lain, tapi dia ada berbicara tentang firman Allah, tentang pesan, mungkin menempelak, mungkin istilahnya menunjuk bahwa orang itu berbuat salah padahal dia nggak tahu, itu bisa ya. Karena apa? Yang menyuruh bukan sembarang orang, itu adalah Allah sendiri yang memberikan ilham, wahyu sehingga orang itu bisa. Nah itulah kalau kita nanti belajar ya lebih lanjut di tentang karunia-karunia Roh Kudus. Nah Bapak Ibu saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, salah satu daripada karunia Roh Kudus itulah tentang kesembuhan. Dan kita percaya sebagai jemaat Tuhan, umat yang dipilih oleh Tuhan, kita percaya bahwa kesembuhan itu bisa berlaku ya. Dan itu masih ada, termasuk di dalam pengakuan iman. Kalau kita sepenuh beriman, percaya kepada Tuhan, kita bisa ya, itu sembuh tanpa obat, tanpa apapun. Tapi itu kalau imannya biji sesawi atau separuh biji sesawi Bapak Ibu saudara ya, yang dikhotbahkan oleh Andri. Jadi biji sesawi itu kecil ya, tetapi bisa memindahkan gunung, bisa memindahkan sesuatu yang dari daratan ke laut. Nah, itu karena punya iman, percaya benar kepada Tuhan. Nah itu juga dengan kesembuhan. Mujizat itu masih ada ya. Itu kiriman dari Mas Yeremia ya, Mas Yeremia kirim tentang kata-kata mujizat masih ada. Bapak Ibu percaya enggak mujizat masih ada? Haleluya. Kita sebagai anak Tuhan, apalagi dari gereja kita percaya bahwa mujizat itu ada. Lah mujizat itu bukan cuma orang mati bisa dibangkitkan, atau orang yang sakit bener sudah nggak bisa apa-apa terus bisa sembuh, bukan begitu. Tapi mujizat Tuhan. Bapak Ibu bisa hadir di sini, itu mujizat Tuhan Bapak Ibu. Amin. Banyak orang nggak bisa datang di gereja berbakti, beribadah. Ya coba saja Bapak Ibu saudara kalian, kalau di sini tidak ada ini alat-alat untuk streaming, untuk Zoom dan lain sebagainya. Aduh, bagaimana gereja ini bisa? Ini kita bersyukur, berterima kasih Bapak Ibu, di dalam keadaan dan seperti ini kita masih diberi jalan oleh Tuhan, kita bisa ada di dalam persekutuan. Biar kita cuma melalui di dalam persekutuan ini. Puji Tuhan ya. Jadi karya penebusan Kristus itu di atas salib, itulah yang akan bisa menyembuhkan kita. Puji Tuhan. Kita bersyukur, berterima kasih pagi hari ini kami boleh bersama-sama ada
di dalam persekutuan dan kami ada di dalam menyambut persekutuan kita dengan Tuhan itu dalam penderitaannya pada waktu dia melakukan taat kepada Allah untuk membela manusia supaya jauh dan lepas daripada dosa kejahatan yang ada, dan kita akan mendapatkan itulah pengampunan yang daripada Tuhan. Yesus rela mau berkorban karena dia mengasihi kepada manusia. Apa balasan kita kepada dia? Ya, kadangkala kita enggak taat kepada firman-Nya, kadangkala kita justru mempersoalkan, ya, bahkan kita rasa-rasanya Allah itu enggak adil, ya. Mereka itu bisa disembuhkan, aku kok ora, sampai beberapa tahun aku bisa diberkati, orang lain diberkati berlimpah. Wah, aku kok ya tetap saja, ya banyak hal kadang kita itu iri dengan orang lain. Tetapi kalau kita masih ada hati yang seperti itu kepada orang lain, ya kapan kita akan diberkati oleh Tuhan? Mari, ya, dengan apa yang ada di dalam kehidupan kami, seperti Tuhan Yesus dikirim oleh Allah ke dunia. Dia adalah bayi yang lahir, sing ngopeni manusia. Ya. Karena apa? Karena Maria Yusuf tahu bahwa Yesus itu bukanlah manusia biasa. Dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Dan taat sampai akhir, apapun yang diperintahkan oleh Allah kepada Yusuf dan Maria dia lakukan. Dan akhirnya banyak orang diberkati, dan sampai saat ini bagi Bapak Ibu, saudara sekalian dan saya merasa diberkati Tuhan karena kita mengenal Yesus itu sebagai juru selamat, dan dia dipelihara oleh Maryam dan Yusuf dari bayi dia sampai dewasa, dan itulah akhirnya dia bisa berkorban buat manusia, semuanya disalibkan di atas salib karena dosa manusia. Bapak Ibu saudara sekalian, kita baca di dalam akhir bacaan kita baca di dalam buku Yesaya pasal 53. Ini adalah pasal semuanya, tapi saya akan baca di dalam ayat yang ke 53. Ini HP saya kan. Yesaya 53 ayat yang keempat sampai yang ke-6. Saya akan baca demikian. Saya akan baca. Tetapi sesungguhnya penyakit kita yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipikul dan ditindas Allah. Tetapi dalam dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ya, kadang-kadang kita berdoa bilur-bilurnya menjadi sembuh. Ini adalah nubuatan Bapak Ibu Saudara kan. Nubuatan itu belum terjadi, Tuhan Yesus belum lahir. Jadi ini beratus tahun sebelum kelahiran daripada Tuhan Yesus, Nabi Yesaya sudah mengatakan bahwa Yesus itu nanti akan lahir. Yesus itu yang dinamakan Immanuel, kalau Bapak Ibu boleh baca di dalam buku Yesaya. Di situ dikatakan bahwa penyakit kitalah yang ditanggungnya, itu sudah dinubuatkan. Jadi Tuhan Yesus sebelum lahir, sebelum dia mati, sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Itulah seorang putra daripada Allah sendiri yang akan berkorban buat manusia. Jadi kesalahan, dosa, apapun yang kita lakukan, pemberontakan kita, itu semuanya ditanggung oleh Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Ya. Jadi kami boleh bersyukur, berterima kasih karena Tuhan, dan demikian juga Tuhan menjanjikan
bahwa bilur-bilurnya itulah yang menyembuhkan kita dari sakit penyakit. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, itulah kenapa itu tercantumkan di dalam pengakuan iman kita di dalam gereja ini, karena di dalam firman Tuhan itu mengatakan bahwa penebusan, karya dari penebusan dia disalibkan, itulah maka kita mendapatkan kesembuhan yang daripada Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Jadi banyak hal yang kita lakukan nggak benar di dalam dunia ini. Puji Tuhan, Tuhan adalah Tuhan yang pengampun, mengampuni kepada kita. Kiranya benar-benar, ya, kita juga bisa berlaku seperti Tuhan kita, mengampuni sesama kita, dan kiranya kami boleh dipakai oleh Tuhan dengan kuasanya. Kita bisa, ya, berdoa kepada Tuhan. Kita bisa dipakai oleh Tuhan dengan kuasanya. Itu kalau kita dipenuhi dengan Roh Kudus, ya. Sebab itu mari Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam diri kita ada Roh Suci, Roh Kudus. Kita pelihara di dalam kehidupan kita. Sejak kita mengenal kepada Tuhan Yesus, ada Roh yang tinggal di dalam kehidupan kita. Itulah Roh Kudus yang ada, ya. Jadi kalau mengenal Tuhan Yesus itu mungkin itu rohnya sudah ada. Ya, jadi kalau kita ada gelas, kita isi air cuma sak tetes, berarti gelas itu sudah berisi air, ya, seperti itulah. Tetapi belum penuh. Nah, Tuhan mau supaya Roh Kudus itu penuh, luber, sehingga membasahi, ya, semua di dalam kehidupan kita dengan kuasa Roh Kudus itu. Itulah yang dinamakan baptisan Roh Kudus. Nah, kalau kita sudah dibaptis dengan Roh Kudus, kuasa itu memenuhi di dalam kehidupan kita. Enggak ada ruang sedikit pun untuk roh-roh yang lain. Mari, ya, kiranya di dalam kehidupan kita enggak dipenuhi atau ada isi-isi dari roh yang lain, ya. Apalagi itu roh setan memenuhi di dalam kehidupan kita, ya. Keluarnya kehidupan setan, ya. Kalau ada roh kedagingan, apa yang kita mau dari daging kita, yaitu yang bisa keluar dari kehidupan kita. Nah, itu sebabnya mari kita isi tubuh kita, hati kita, jiwa kita itu dengan kuasa yang daripada Tuhan. Itulah Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita. Penuhi, jangan sampai ada roh-roh yang lain masuk di dalam kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan. Mau sembuh? Mau sehat? Puji Tuhan, kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan yang beri kesembuhan, pertolongan. Nah, kadang-kadang ya saya beritahukan sekali, kenapa sih kok saya jaga ke obat? Ibu, di dalam firman Tuhan, di dalam Kisah Rasul itu banyak dilakukan oleh para rasul juga. Terus kemudian di Yakobus itu pakai minyak, itu perantara Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Jadi kalau kita masih ragu-ragu, kok rane wujute ya sing apa untuk menyembuhkan, kalau dari jalan Tuhan itu jamaan daripada Tuhan sendiri, tidak ada obat, tidak ada apa bisa sembuh, rasanya itu kok mustahil. Tapi Bapak Ibu Saudara bisa saja pakai obat, tetapi ingat, obat itu perantara. Dokter, perawat yang merawat kita pada waktu sakit itu perantara supaya kita bisa sehat. Kita bersyukur berkali-kali dan kita berdoa buat mereka yang menjadi perantara, obat-obat dan lain sebagainya. Itulah sebabnya kita berdoa di dalam nama Yesus, melalui obat apa kita minum, kita sembuh, sehat. Kalau sudah sehat, ya kita nggak usah minum obat lagi kan. Puji Tuhan. Nah, itu seperti itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya sendiri secara pribadi bisa khotbah dengan iman, percaya itu. Kadang-kadang silahku kok ngeluh banget, perlu apa? Ya perlu obat. Tapi biasa itu dalam nama Yesus yang minum gitu sembuh. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kadangkala kita itu perlu perantara. Di dalam Paulus menjamah orang sakit juga demikian. Lewat bajunya, lewat sapu tangannya, dipegang begitu saja. Ya, untuk meyakinkan untuk lebih kuat di dalam doa bahwa Allah itu ada di dalam benda-benda itu seperti itu, karena dia dipakai oleh seorang yang terkenal. Nah, seperti itu mungkin ya. Dan yang terkenal itu karena apa?
karena kuasa yang dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi kita bisa istilahnya jangan cuma mengandalkan dari diri kita sendiri atau kita jadi ragu-ragu karena Tuhan itu kok gak nyembuh-nyembuhke, ya, gak memberi berkat dan lain sebagainya. Orang lain sudah kaya, loh, aku kok tetap baik. Ya. Bapak Ibu sekalian, mari kita bersyukur, berterima kasih karena Tuhan tempatkan kita pada tempat-tempat yang tepat bagi kita sekalian. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Nah, satu hal ya ini tadi yaitu tentang kesembuhan. Masih banyak di dalam pengakuan iman yang saya mau beritahukan kepada ibu bapak saudara kalian. Jadi Bapak Ibu jangan istilahnya masuk di dalam sesuatu gereja ada kepercayaan iman tanpa landasan, ya. Demikian juga bagi gereja kita. Kenapa kita mesti baca terus itu? Karena itu kepercayaan kita, pengakuan iman, syahadat kalau bahasa Arabnya. Loh, akeh men ya 11 ya. 11 nomor. Tapi enggak apa-apa, kita bisa hafal. Amin. Haleluya. Itu semuanya ada ayat-ayat di dalam Alkitab. Puji Tuhan, pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, kita akan ambil perjamuan suci bersama-sama karena tadi kita tahu bahwa melalui salib Tuhan Yesus yang disalibkan kita ada bersama-sama sehat, bersama-sama ada di saat ini. Kita mengenal Yesus itu sebagai juru selamat dan banyak hal, ya, karena pengorbanan daripada Tuhan Yesus sehingga saat ini kami ada di dalam gereja, ada di dalam persekutuan kita pada pagi ini. Sebab itu mari bersama-sama untuk mengingat betapa kasihnya Yesus sehingga dia melakukan ini buat kesehatan, kesembuhan kita, buat berkat-berkat yang harus kita terima, pengampunan dosa itu yang terpenting, kasih daripada Allah yang harus kita ingat dengan pengorbanannya di atas kayu salib, maka kita ada saat ini. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara kalian, kita akan berdiri bersama-sama, kita akan bersama-sama mengingat betapa kasihnya Yesus kepada kita. Dan saat ini juga kita akan ambil perjamuan kudus. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian yang belum mengerti, yang belum bisa ambil perjamuan kudus pada saat ini, mari ya kita boleh mengerti kenapa sih kok orang ngombe seperti itu. Dan ini hanya lambang, ya, anggur adalah lambang daripada darah Yesus yang tercurahkan, roti adalah lambang daripada tubuh Yesus yang terpecah-pecah, dan itu mengingatkan kepada kita betapa kasihnya Allah mengorbankan Yesus disalibkan sehingga kita ada di dalam pertolongan daripada Tuhan. Sebab itu mari bersama-sama kita persiapkan perjamuan kudus kita dan kiranya Tuhan menolong memberkati. Dasar daripada kita mengadakan perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin tangan kananmu, kemudian baru mungkin yang Tuhan Yesus, dan ini adalah tubuh daripada cuma lambang. Ini tetap roti, kita makan ya tetap roti, dan ini nggak akan berubah jadi darah, tapi dia anggur yang kita masuk di dalam tubuh kita baru nanti ya berubah menjadi darah itu bersama-sama dengan makanan minuman yang ada di dalam tubuh kita. Kita akan baca dulu di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 dan nanti kita langsung aja kita akan makan minum. Di dalam 1 Korintus seperti biasa kita akan baca di dalam
pasal yang ke-11 ayat yang ke-23 sampai ke-26. Saya akan bacakan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jadi untuk mengingat-ingatnya kasih Tuhan kepada kita, maka kita akan lakukan ini. Jadi ini bukan cuma suatu kebiasaan Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi mari kita benar-benar mengetahui bahwa Allah sangat-sangat mengasihi manusia, terutama bagi kita sebagai anak-anak Tuhan tahu itu, dan kiranya benar-benar kami akan taat kepadanya seperti Tuhan yang telah taat kepada Bapaknya, demikian juga kami akan lakukan. Ini adalah peringatan yang harus kita lakukan setiap waktu. Sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, ambil roti di tangan kanan, angkatlah dan mari kita akan bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Sebelum kita makan ini, dan Tuhan akan sibukkan. Bapa Surgawi Allah yang baik, terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih Engkau beri kesempatan buat kami ada di dalam persekutuan kami. Kami tahu Tuhan hadir dengan kuasa-Mu, dengan Roh-Mu di tengah-tengah kami saat ini, menyaksikan apa yang kami perbuat. Dan saat ini Tuhan, kami boleh bersyukur, berterima kasih karena Engkau taat sampai akhir ya ke Bapa-Mu Tuhan. Itu semuanya karena kasih-Mu kepada kami. Sebab itu Tuhan Bapa, Engkau sebagian kami ya Tuhan dan manusia yang ada di dalam bumi. Kami ingin ya Tuhan mempermuliakan nama-Mu dengan kami memperingati di mana Tuhan yang telah mengasihi kami, yang mengorbankan tubuh dan darah tercurah. Itu semuanya adalah penebusan bagi kami. Kami bisa ada di dalam kesembuhan, kesehatan saat ini di dalam nama Yesus. Demikian juga Tuhan segala permasalahan, persoalan, semuanya Tuhan kami tanggungkan ya Tuhan di atas kayu salib sana bersama Engkau. Sebab itu Bapa, kami bersama-sama mengucap syukur saat ini, dan kami memperingati dengan hal ini. Itulah kami mengambil perjamuan kudus bersama-sama. Kami akan makan, minum anggur yang ada, dengan roti yang ada. Semuanya ini Tuhan untuk mengingat bahwa Engkau telah mati, pernah Engkau ya Tuhan menderita, semuanya untuk kami manusia. Sebab itu Bapa, pagi hari ini kami akan makan minum apa sebagai lambang daripada penderitaan-Mu, dan kiranya ini berkenan di hadapan-Mu. Sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, pegang roti di tangan kanan, demikian juga saat ini kita bersama-sama akan makan. Roti ini adalah lambang daripada tubuh Yesus yang telah kita akan makan bersama-sama di dalam nama Bapa, Anak dan Roh. Amin. Yesus, haleluya. Demikian juga cawan ganti pegang di tangan kananmu, dan mari kita akan angkat bersama-sama dan kita mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan yang baik telah mencurahkan darahnya untuk penebusan bagi kami. Bukan darah sembarang darah, tetapi ya Tuhan yang telah Engkau curahkan adalah darah-Mu yang kudus, darah Yesus yang tercurah. Dan kami saat ini memperingati dengan lambang anggur ini adalah sebagai darah yang telah tercurah
dan kami akan minum bersama-sama, dan Tuhan akan berikan kesehatan, kesembuhan. Bilur Tuhan menyembuhkan bagi yang sakit saat ini. Demikian juga yang ada di dalam kekurangan, Kau limpahkan berkat-Mu. Yang ada keperluan, persoalan apapun, Tuhan akan bebaskan, dan Tuhan memberkati bagi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan minum bersama-sama. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Haleluya, syukur. Syukur Yesus, ucapkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan. Bila sampai saat ini kami masih ada di dalam tangan Tuhan. Kita nggak bisa menghitung satu persatu berkat yang kami terima di dalam dunia ini. Bila saat ini kami masih bisa bernapas, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu semuanya karena kemurahan daripada Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya, syukur. Dari Yesus, terima kasih. Bapa Allah yang di surga, terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih kami telah mendengar firman-Mu. Demikian juga Tuhan, kami boleh bersama-sama ada di dalam persekutuan perjamuan kudus pada saat ini. Ini semuanya Tuhan kami lakukan karena itu perintah daripada firman-Mu, bahwa kami harus senantiasa mengingat betapa kasih-Mu kepada kami manusia, terutama sebagai anak-anak Tuhan. Kiranya kami ya Tuhan, Engkau bisa Engkau pakai kami ya Tuhan. Dan kiranya kami boleh merindukan senantiasa kuasa-Mu ada di dalam setiap kami yang ada sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau pakai seluruh jemaat-Mu. Baik ya Tuhan yang ada di dalam gereja, di rumah, dimanapun mereka ada, yang saat ini bersama-sama ada di dalam persekutuan kami, di dalam ibadah kami pagi hari ini. Semuanya boleh diberkati oleh Tuhan. Mereka boleh ada di dalam kesehatan. Yang sakit Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus. Bapa yang baik, terima kasih bila sampai saat ini kami masih ada di dalam percaya iman kepada Tuhan. Kami tahu Tuhan tidak akan membiarkan begitu saja sebagai orang yang telah percaya kepadamu. Engkau berjanji Tuhan akan memberikan berkat kepada kami. Engkau memberkati senantiasa sebagai anak-anak Tuhan. Dan kami percaya itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa Surgawi Allah yang baik. Engkau pakai seluruh jemaat-Mu di tempat ini menjadi saksi, menjadi berkat dimanapun kami ada. Demikian juga terutama di tengah-tengah bangsa dan negara Indonesia ini. Kami boleh ya Tuhan ada. Kiranya kami senantiasa akan menjadi berkat. Menjadi saksi-Mu dan kami boleh pergi kemanapun menyaksikan bahwa Tuhan kami, Allah kami adalah Allah yang besar, Allah yang kuasa. Dan demikian juga Roh Kudus yang ada di dalam kita, itulah Roh Allah sendiri. Sebab itu kami percaya kami bisa Engkau pakai ya Tuhan dengan kuasa-Mu, sehingga kami ya Tuhan boleh menolong banyak-banyak jiwa yang memerlukan Engkau, terutama adalah kehidupan yang kekal, menjadi warga negara yang baik-baik ya Tuhan di dunia ini. Demikian juga terutama kami akan menjadi warga negara dari kerajaan surga yang telah Engkau sediakan bagi kami orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa Surgawi yang Allah yang baik. Pagi hari ini Tuhan kami hendak mengakhiri di dalam kebaktian kami, dan kiranya Tuhan akan memberkati setiap anak-Mu ya Tuhan pulang dengan lindungan pertolongan Tuhan, berkat yang daripada Tuhan, bahkan semuanya boleh ada di dalam hidup damai sejahtera di dalam Tuhan. Sebab itu Bapak mereka Engkau berikan keselamatan di dalam perjalanan yang dari gereja ini sampai ke rumah masing-masing, baik yang berjalan kaki, bahkan mereka yang berkendaraan apapun, kiranya ada di dalam lindungan penyertaan daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak Surgawi Allah yang baik. Bagi kami semuanya,
berkat Tuhan senantiasa akan dicurahkan kepada kami. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita akan serahkan hidup ini yang sisa ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Angkatlah tanganmu dan mari kita akan bersama-sama menyerahkan sepenuhnya hidup ini kepada Tuhan. Inilah angkat tangan kami Tuhan. Inilah kami berangkat tangan semuanya. Karena kami tidak akan bisa apapun. Dan ini tanda penyerahan kami total ke hadapan Tuhan. Menyerahkan diri sepenuhnya kepadamu. Angkat tangan di hadapanmu ya Tuhan. Dan Engkau yang ambil alih di dalam segala hal apapun yang kami lakukan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Tuhan memberkatimu di dalam kesehatanmu, perekonomianmu, mata pencaharianmu, bahkan anak cucu mantu, segala keluarga yang ada di dalam diri keluargamu. Semuanya diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama menyerahkan hidup ini ke dalam tangan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat karunia, kasih sayang daripada Allah Bapa, hidup damai sejahtera di dalam Tuhan. Demikian juga hidup dengan kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan kami dari saat ini sampai Tuhan datang yang kedua kali nanti. Yang percaya mari kita ucapkan bersama-sama, amin. Terima kasih, silakan duduk dan Tuhan memberkati bersama-sama. Mari kita akan ada saat teduh sebentar sebelum pulang. Kiranya Tuhan memberkati bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita ada saat teduh, kita mulai saat ini. Kita mulaikan tunduk kepala dan kita ada di dalam doa.